Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hukum pidana dan hukum adat ya. Mata kuliah hukum pidana adat. Untuk melihat apa itu hukum pidana adat, maka kita lihat dulu apa itu definisi hukum pidana. Nah, menurut Muljanto menyebutkan bahwa hukum pidana bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melarang larangan tersebut. Nah, itu menurut Muljanto ya. Namun kalau kita melihat dari beberapa para ahli, Wirjono Prabjidokoro, hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai pidana. Kata pidana berarti dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada oknum sebagai yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Itu pidana. Nah, nanti kalian boleh bisa membaca sendiri apa itu hukum pidana ya. Hukum pidana itu adalah hukum publik, hukum yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang, yang dapat merugikan dan diberikan sanksi kepada orang yang melakukannya. Nah, sementara oleh ahli hukum Indonesia kita ambil oleh pendapat Satojit Kartanegara bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman atau sanksi. Dan hukuman pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara itu. Nah, sedangkan hukum adat sendiri menurut Serjono Sukanto merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan yang sederhana. Nah, masyarakat patuh pada hukum adat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat yang memerintahkan. Yang kedua, kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial yang menghendakinya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggap sebagai sesuatu yang sebanding atau adil. Nah, pada dasarnya hukum adat itu tidak ada hukum adat pidana. Nah, hukum adat itu bercampur dia dari perdata sampai ke pidana biasanya di masyarakat kita. Misalnya di masyarakat kita itu sudah ada sanksi bagi orang mengintip, sanksi bagi orang mencuri, tapi mereka menyebutnya hukum adat, tidak menyebutkannya sebagai hukum pidana. Namun kalau kita lihat dari definisi pidana tadi, berarti hukum adat yang memberikan sanksi maka boleh disebut sebagai hukum pidana adat seperti itu. Sementara hukum adat yang tidak memberikan sanksi boleh kita sebut sebagai hukum perdatanya. Nah, itu yang ingin dilihat. Nah, posisi hukum adat sendiri ini itu sudah disebutkan dalam kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Maka hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia yang asli, tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Nah, kedudukannya hukum adat ini sendiri, baik itu nanti dalam hukum adat pidananya maupun tidak ada pidananya, merupakan hukum yang diakui tapi tidak tertulis. Artinya tidak tertulis, tidak dilembarkan di dalam undang-undang. Nah, arti diakui, misalnya nanti kalau misalnya kalian seorang penegak hukum di sini, kemudian ada di masyarakat itu mereka menangkap seorang pencuri, kemudian mereka menghakiminya dengan hukum adat kebiasaan mereka masing-masing, maka si pencuri ini tidak boleh lagi dihukumi dengan hukum nasional atau hukum positif yang berlaku atau hukum pidana yang berlaku di Indonesia, karena di negara kita sudah mengakui bahwa hukum adat itu baik itu nanti dalam bentuknya pidana adat yang diberikan sanksi ataupun tidak, termasuk ke dalam hukum positif yang berlaku, hukum
yang berlaku di Indonesia tapi tidak tertulis. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang hukum pidana adat, pada dasarnya kalau dilihat dari sisi terminologi, hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum pidana adat cikal bakalnya itu berasal dari hukum adat itu sendiri. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis ataupun tidak tertulis. Tegasnya sumber tertulis dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang timbul diikuti serta ditaati secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Nah, sementara untuk sumber tertulisnya boleh dilihat dari dalam kitab Ciwasana atau kitab Purdawagama pada masa Raja Dharma Wangsa pada abad ke-10 atau kitab Gajah Mada, kitab Simbur Cahaya di Palembang atau kitab Kuntara Raja Niti di Lampung. Ada juga kitab Lontara Ade di Sulawesi Selatan atau kitab Adi Agama Dang Awik-Awik di Bali dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kalau mau dilihat tertulis ya, yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kalau ingin melihat hukum pidana adat, pada dasarnya hukum pidana adat itu bersumber dari hukum adat itu sendiri. Karena ada pempidanaannya, maka mungkin akan dilihat dari sisi bahwa memberikan sanksi atau tidaknya, dan larangan yang itu yang mendapatkan sanksinya. Sekian, kita lanjut ke bab selanjutnya.